Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Effects of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Sujan mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke pos terdepan satu terlebih dahulu untuk merawat pasukan Griffin yang terluka. Meskipun gelombang binatang buas telah lenyap, mereka masih perlu membentuk beberapa skuad. Mereka bisa memantau pergerakan Valen Ancient God saat mereka pergi untuk berjaga-jaga jika gelombang binatang buas kembali. Tapi Luffy tidak perlu khawatir, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Mereka bisa berangkat dalam 2 hari. Luffy pun mengerti dirinya akan menunggu Sujan di bandara perbatasan. Kini berpindah ke bandara perbatasan dataran timur. Seorang petugas memberitahu Andre bahwa tangkinya sudah penuh. Andre pun meminta petugas untuk tidak mengganggunya, dirinya sedang tidur siang. Di saat yang sama, Luffy seketika datang dan mengucapkan terima kasih atas kerja keras Andre dalam perjalanan ke sini. Luffy meminta maaf karena harus merepotkan Andre lagi untuk membawa mereka ke negeri salju. Andre pun nampak sangat senang bertemu Luffy karena lama tidak bertemu. Selain itu, dirinya belum melihat Luffy selama setengah tahun dan setelah satu panggilan telepon, Luffy ingin dirinya datang menjemputnya. Dirinya sangat ingin memarahi Luffy. Luffy tersenyum dan mengatakan meski begitu Andre tetap datang. Dirinya tidak akan berkata lebih banyak selain ucapan terima kasih. Andre pun kini segera mengajak Luffy untuk berangkat. Mereka tidak bisa mencapai Bloody Basim itu dalam satu hari. Dirinya sudah mengatur hotel, dirinya jamin Luffy akan puas. Luffy meminta Andre untuk menunggu, masih ada seseorang yang belum datang. Andre pun baru ingat Luffy menyebutkannya di telepon bahwa seseorang juga akan ikut. Dirinya penasaran siapakah dia. Dan tak berselang lama Sujan pun datang bersama tunggangannya. Luffy memberitahu Andre bahwa itu dia, komandan pasukan ibu kota naga dan Legion Griffin saat ini, Sujan. Andre pun nampak kaget dan bertanya apakah wakil komandan pasukan negara naga adalah teman Luffy. Segera kini Sujan yang mendarat menyapa Andre serta meminta maaf karena dirinya terlambat. Andre pun menyapa balik dengan perasaan malu. Andre pun berbisik kepada Luffy bahwa Luffy sangat sukses sekarang. Luffy yang melihat reaksi Andre meminta Andre untuk tidak tegang. Mereka akan mengobrol lebih banyak di perjalanan, masih banyak yang belum Andre ketahui. Andre pun mengerti. Setelahnya, Andre pun meminta mereka untuk duduk dengan tenang. Mereka akan memasuki negara salju. Dan segera kini mereka berangkat. Lalu kini di dataran perbatasan antara negara naga dan negara salju. Andre yang mendengar cerita Luffy pun bertanya soal God King dan kekuasaan ilahi. Serta Luffy yang bahkan telah menjadi dewa kuno. Luffy mengatakan bahwa dirinya tahu ini sangat sulit untuk dicerna. Semuanya sekaligus, tetapi semua yang dikatakan adalah kebenaran. Andre mengatakan bahwa dirinya percaya pada Luffy. Saudara tidak akan berbohong seperti ini satu sama lainnya. Luffy tidak menyangka Andre akan berpikir menerimanya begitu cepat. Andre pun menanggapi ini dan mengatakan, untuk berpikir bahwa mantan rekan satu tim dari uji coba nasional sekarang hampir mencapai kemajuan kelima, dan bahkan bekerja sama dengan cucu Elder Su. Sujan pun mengajak Andre untuk tidak mengenang masa lalu bagaimana kekuatan Andre saat ini. Andre pun tertawa kecil dan mengatakan bahwa sebenarnya sejak berpisah dengan Luffy di Pulau Bayangan, dirinya minum dan bermain-main di mana-mana. Dirinya masih di kemajuan ketiga. Dan diketahui saat ini Andre berada di level 68 dengan job Flame Warrior 3. Mendengar hal ini Luffy dan Sujan seketika bingung menatap Andre. Andre yang ditatap pun bertanya mengapa mereka melihat dirinya seperti itu. Sujan mengatakan dengan perasaan tidak enaknya, mereka akan menemukan dewa kuno dan melawannya.
Dengan level Andre ini akan berbahaya. Luvan menyebut ini bukan apa-apa, dirinya bisa melindungi Andre. Andre mengatakan dengan Luvan di sini tidak ada tempat yang berbahaya. Selain itu, memiliki pemandu lokal seperti dirinya jauh lebih nyaman daripada mengandalkan diri sendiri. Sujan pun mengerti serta berharap semuanya berjalan lancar. Andre pun bertanya, bukankah Sujan bersahabat dengan Luvan? Maka percayalah bahwa Luvan pasti melindungi dirinya. Luvan menanggapi ini dan mengatakan bahwa dirinya bukan orang yang Sujan khawatirkan. Lalu 6 jam kemudian di negara salju daerah pegunungan Rusa. Mereka pun kini telah sampai dan mendarat dengan sempurna. Andre mengucapkan selamat datang kepada Luvan dan Sujan di negara salju. Luvan mengatakan mendengar Andre bilang mereka akan beristirahat di Gunung Rusa malam ini. Dirinya hampir mengira itu sebenarnya adalah desa pegunungan terpencil. Sujan mengatakan dengan kecepatan ini, mereka dapat mencapai kota terdekat dengan portal pada sore hari besok. Andre pun tertawa dan bertanya apakah menurut mereka negara salju cukup bagus. Andre segera mengajak mereka untuk pergi karena pesta sudah disiapkan. Luvan seketika bertanya kemana mereka akan pergi. Andre mengatakan tepat di lantai bawah sebelum dirinya menjemput Luvan, dirinya memesan seluruh lantai atas Hotel Arc de Triomphe ini. Mendengar hal ini, Luvan tidak menyangka Andre akan mengerahkan semua kemampuannya. Namun Andre yang melihat Sujan pun bertanya apakah Sujan tidak puas. Sujan pun tidak membenarkan hal itu, hanya saja dirinya tidak terlalu terbiasa dengan kontak fisik. Kemudian kini di Arc de Triomphe Hotel lantai atas, seorang pelayan kini mengucapkan selamat datang kepada para tamu kehormatan serta mempersilahkan mereka untuk duduk. Luvan pun nampak takjub dengan pesta ini. Sujan mengatakan bahwa Andre tidak perlu mengeluarkan biaya seperti itu. Mereka bisa menggunakan apa aja yang ada. Bepergian lebih penting. Andre menyebut itu tidak akan berhasil. Mereka akan melawan dewa kuno. Dirinya sama sekali tidak akan membiarkan mereka berdua makan dan tidur di alam liar. Jika demikian mereka akan mengobrol dan mulai makannya. Lalu Luvan bertanya apakah tidak ada pelayan di sini. Andre mengatakan biarkan mereka semua pulang kerja. Lagi pula, 2 orang penting dari negeri naga ada di sini untuk dewa kuno. Tidak baik jika terlalu banyak mata yang mengawasi. Luvan bertanya, bukankah negara salju bersedia bekerja sama dengan negara naga? Mengapa Andre masih begitu berhati-hati? Andre membenarkan hal itu. Sikap resmi adalah untuk bekerja sama karena keluarga dirinya sangat mendukungnya. Tetapi parlemen negara salju penuh oligarki dan cukup banyak keluarga yang memiliki pandangan yang berlawanan. Jika mereka tahu Luvan ada di sini, mereka akan datang untuk menyabotase. Luvan pun mengerti, sepertinya kebanyakan orang masih berpikir negara naga hanya mengincar wilayah rahasia dan sumber daya mereka. Sujan pun merasa beruntung negara naga memiliki hubungan di antara Luvan dan Andre. Jika tidak, segalanya tidak akan berjalan lancar bagi negara naga. Andre pun meminta Sujan untuk menyimpan terima kasihnya dan segera mengajak Sujan untuk minum. Dan mereka akan menjadi kawan juga. Sujan mengatakan bahwa dirinya tidak minum alkohol. Andre bertanya apa maksud Sujan tidak minum. Ini minuman keras Giant Beer terbaik di negara salju. Luvan segera berbisik dan meminta Sujan untuk minum dengan cepat. Jika Sujan tidak meminumnya, Andre akan memaksa dirinya meminumnya. Sujan pun mengatakan sejak kakek melihat Tujing kecanduan alkohol, dia membuat dirinya benar-benar mematuhi aturan keluarga untuk tidak pernah menyentuh setetes pun alkohol. Tapi apakah hari ini aturan itu berakhir? Sujan yang minum pun meminta maaf kepada kakeknya demi menundukkan dewa-dewa kuno. Dirinya harus meminumnya. Andre pun seketika bertepuk tangan dan mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari keturunan Eldersu. Sujan, pria sejati. Namun di detik itu juga nyatanya Sujan seketika ambruk saat minum alkoholnya. Melihat hal ini, Andre segera meminta Luvan untuk minum. Luvan mengatakan bahwa dirinya akan melewatkannya. Mereka ada urusan penting besok. Andre pun menghela napasnya dan mengerti situasinya karena Luvan tidak sedang minum. Bagaimana kalau dirinya mengajak Luvan mencicipi cita rasa lokal? Luvan bertanya apa maksudnya. Andre pun meminta Luvan untuk tidak berpura-pura bodoh.
Mereka semua laki-laki di sini, seharusnya Lufan tahu maksud dirinya. Lufan seketika menyadari maksud Andre dan segera berdiri pergi membawa Sujan, serta mengucapkan terima kasih atas tawarannya. Tapi dirinya ingin istirahat lebih awal, dirinya akan membawa Sujan ke kamar tamu lebih dulu. Andre pun bertanya mengapa Lufan terburu-buru, namun Andre sadar bahwa sekarang kalau dipikir-pikir, dengan begitu banyak wanita cantik di sekitar Lufan, dia tidak membutuhkan hal ini sama sekali. Sementara itu dalam pikiran Lufan, Lufan menyadari bahwa Andre belum banyak naik level karena dia menikmati kesenangan semacam ini. Lalu kini seorang pelayan mengatakan kepada Lufan bahwa Sujan di kamar 1109 dan Lufan 1108 dan meminta Lufan mengikutinya. Dalam pikiran Lufan, besok mereka akan menemukan Dark Ancient God. Lalu saat tengah malam, seorang petugas kini memanggil tuan muda Andre serta memintanya untuk bangun. Andre pun nampak kesal karena merusak waktunya yang menyenangkan. Andre pun bertanya mengapa terburu-buru. Petugas ini pun mengatakan bahwa Montretop ada di sini dan dia membawa banyak orang. Dia di sini untuk menangkap mata-mata. Andre pun kaget dan bertanya mata-mata apa yang dia coba tangkap. Dan di saat yang sama, Montretop pun datang dan mengatakan bahwa itu sudah jelas. Mata-mata dari negara naga. Seperti yang sudah dirinya katakan sebelumnya. Negara yang bertabur bintang adalah sekutu sejati negara salju. Untuk berpikir bahwa keluarga Andre akan membiarkan dua mata-mata negara naga hanya karena hubungan pribadi. Dan diketahui Montretop merupakan seorang Dark Frost Mage 2 level 7. Andre pun menanggapi Montretop dan menyebut Lufan dan Sujan adalah tamu terhormatnya, bukan mata-mata. Montretop anjing dari negara bintang, jangan berani-berani memfitnah saudara-saudaranya. Montretop pun bertanya, bukankah Andre hanya seekor anjing dari negara naga? Apakah mereka mata-mata atau bukan akan menjadi jelas setelah penyelidikan. Segera Montretop meminta anggotanya untuk menggeledah tempat ini. Petugas pun kini bertanya kepada Andre apa yang harus mereka lakukan. Andre mengatakan kepada Montretop bahwa dirinya memesan seluruh lantai ini. Montretop berasal dari keluarga bangsawan Eagle Totem. Setidaknya tinggalkan sedikit martabat untuk diri Montretop sendiri. Montretop pun tertawa soal Andre yang memesan lantai ini. Ini sempurna. Begitu mereka menemukan orang-orang dari negara naga, tuan muda Andre dari Bear Totem tidak akan bisa menghapus kejahatan pengkhianatan karena bersekongkol dengan mata-mata. Andre pun sangat marah dengan hal ini serta menyebut Montretop jajingan. Montretop menjalankan perintah dari negara bintang dan berani memfitnah dirinya. Andre pun kini bertanya kepada petugas untuk apa petugas berdiri di sana, antar tamu keluar sekarang. Petugas pun mengerti dan segera Andre maju menyerang. Montretop pun kini meminta anggotanya untuk menghentikan Andre. Namun di saat itu Lufan keluar kamar dan meminta Andre berhenti. Andre pun seketika meminta Lufan dan Sujan untuk cepat kembali ke kamar mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dirinya akan menanganinya sendiri. Lufan mengatakan bahwa Andre membangunkan mereka berdua. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengan mereka? Sujan menyebut semua kebisingan dan teriakan ini. Mereka tidak bisa beristirahat sama sekali. Montretop pun tertawa dan mengatakan bahwa dirinya tahu ada mata-mata negara naga yang bersembunyi di sini. Segera Montretop meminta anggotanya untuk menangkap orang-orang dari negara naga itu. Montretop pun kini menendang anggota Andre karena menghalangi jalannya. Andre yang kesal pun segera menyerang anggota Montretop hingga memukulnya mundur. Di saat Andre ingin kembali maju, Lufan meminta Andre untuk tidak gegabah. Biarkan dirinya yang menangani ini. Mereka masih membutuhkan Andre untuk menjadi pemandu mereka. Jadi Andre tidak bisa terluka pada saat seperti ini. Andre mengatakan bahwa orang-orang ini datang khusus untuk Lufan dan Sujan. Jika Lufan bergerak, bukankah itu akan menyebabkan lebih banyak masalah? Lufan pun bertanya soal masalah ini. Dengan orang-orang ini menyebut dirinya dan Sujan sebagai mata-mata, dia telah mendatangkan masalah pada diri Montretop sendiri. Sujan mengatakan bahwa Montretop ini pasti bertindak sendiri, melewati petinggi negara salju. Kalau tidak, Montretop tidak akan gagal mengenali mereka berdua.
Andre menyebut itu masuk akal dalam pikiran Montretop. Seorang playboy seperti Andre yang hanya menikmati anggur dan wanita terlibat dengan petinggi itu sesuatu yang konyol. Montretop pun segera bertanya siapa mereka berdua. Dufan menanggapi ini dengan bercanda dan menyebut Montretop sekarang ingin tahu siapa mereka berdua. Sujan pun mengerti maka mereka akan memberitahunya. Montretop pun bertanya berapa umur mereka berdua, membicarakan tentang sesuatu yang lebih tinggi. Montretop pun meminta mereka untuk berhenti berlagak sok serta meminta anggotanya untuk menyerang. Namun di saat itu Montretop agak ragu dan bertanya-tanya bagaimana jika mereka berdua orang penting. Dan kini Luffy mengaktifkan skill Weakling Begun dengan melepaskan serangan aura pembunuh naga, menyerang semua musuh dengan efek damage yang mengabaikan pertahanan dan menghancurkan mereka kembali. Kerusakan ditentukan oleh selisih statistik antara diri sendiri dan target. Hingga ledakan aura ini membuat semua anggota Montretop terlempar. Montretop yang terdorong pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Dirinya tidak melihat apa-apa. Lalu organ dalamnya terasa seperti akan hancur. Ini jelas kekuatan yang hanya dimiliki oleh powerhouse level 100. Bagaimana Andre mengetahui powerhouse yang hebat? Apakah mereka berdua benar-benar hebat? Lalu Sujan yang menodongkan tombaknya pun mengatakan bahwa sekarang mereka akan memperkenalkan diri secara resmi. Dirinya adalah Komandan Legion Griffin Negara Naga dan pasukan ibu kota Naga. Negara Salju telah mencapai kesepakatan dengan Negara Naga untuk bekerja sama mencari Dewa Kuno. Montretop pun kaget mendengar hal ini. Luffy kini bertanya apa niat Montretop dalam menyabotase kerjasama ini. Sujan pun kini bertanya apakah Montretop berada di pihak Dewa Kuno atau di pihak tertinggi negaranya. Montretop yang gemetar pun meminta maaf dirinya tidak tahu mereka adalah pejabat tinggi. Dirinya bukan budak Dewa Kuno dan dirinya bukan seseorang dari para pejabat tinggi. Dirinya hanya ingin menjual sumber daya kepada negara bintang. Montretop meminta mereka memaafkannya. Dirinya mengira mereka adalah bos dari negara naga yang datang untuk merebut sumber daya. Pelayan Andre memberitahu dirinya bahwa mereka ada di sini. Jadi dirinya ingin menjebak mereka untuk melindungi bisnis penyeludupan miliknya. Lalu seorang petugas pun kini memberitahu Andre bahwa sejak mereka pergi beristirahat, dirinya tidak bisa menemukan pelayan itu. Andre pun nampak sangat marah dan mengatakan bahwa dirinya hanya membawa 2 pengawal. Dirinya sudah berjaga-jaga tapi ternyata pengkhianat itu ada tepat di sisinya. Luffy pun mengatakan bahwa dirinya pikir Montretop adalah pion para dewa kuno atau oligarki tingkat atas. Tapi ternyata Montretop hanyalah pedagang pengkhianat yang egois dan bodoh. Montretop pun membenarkan hal itu, dirinya tidak mampu melakukan itu serta memohon pengampunan mereka. Luffy mengatakan, menyelamatkan Montretop bukanlah hal yang mustahil tetapi ingat ini. Mulai sekarang ketika Montretop melihat seseorang dari keluarga Andre, tundukkan ekor Montretop dan berbeloklah. Dengan ini apakah Montretop mengerti? Montretop yang ketakutan pun mengerti dan akan mengingat ini. Andre pun mengatakan jika mereka masih ingat segera pergi dari sini. Jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini tersebar, mereka semua akan mati. Montretop pun mengerti mereka akan pergi sekarang. Mereka sama sekali tidak akan mengucapkan apapun. Lalu Andre pun menghela napasnya dan mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dirinya benar-benar meminta maaf. Sujian pun mengatakan bahwa itu bukan apa-apa, anggap saja ini sebagai peringatan. Segera Luffy mengajak mereka tidur, besok pagi mereka harus pergi jalan-jalan. Andre menyebut Montretop itu benar-benar merusak suasana hatinya yang baik. Lalu dirinya akan mengandalkan mereka para wanita untuk menghibur dirinya. Dan segera Andre kembali mengisi dayanya. Lalu keesokan harinya di kota Sandstorm, Andre pun kini meminta pengawalnya untuk menunggu mereka di sini. Luffy pun kini bertanya di mana ini. Andre mengatakan bahwa ini adalah kota Sandstorm, kota yang paling dekat dengan Darkland. Cekungan berdarah yang akan Luffy tuju ada di dalam Darkland. Ada portal di sini dan mereka juga bisa membeli peta terbaru Darkland. Sujan pun bertanya apakah mereka memerlukan peta. Apakah Andre belum pernah ke Darkland?
Andre mengatakan bahwa Sujan tidak tahu ini, tapi ini adalah tanah terlarang di mana matahari tidak pernah terbit. Legenda mengatakan bahwa seekor undead giant dragon jatuh di sana. Sisa-sisa kerangkanya melahirkan banyak binatang buas. Ini sangat berbahaya, dan belum ada seorang pun yang mampu menjelajahi seluruh area sepenuhnya. Di saat yang sama, seorang pria yang mendengar hal ini menegur Andre dan mengatakan bahwa itu bukan legenda. Powerhouse yang tak terhitung jumlahnya telah berkelana jauh ke dalam tanah terlarang dan kehilangan nyawa mereka karena tidak dapat menyempurnakan petanya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ada makhluk kuat seperti Giant Dragon atau bahkan dewa kuno di Darkland. Mendengar hal ini, Lufan pun berpikir. Penduduk setempat sangat yakin sepertinya perjalanan ini bukan hanya untuk menundukkan Dark Ancient God. Mereka bahkan mungkin mendapatkan informasi intelijen tentang Undead Giant Dragon. Sedangkan Andre kini meminta kepada Pak Tua untuk memberinya salinan peta terbaru. Dan Pak Tua menyebut bahwa harganya adalah 200.000 koin negara salju. Andre pun kaget karena sangat mahal. Setelahnya, Andre menyebut benda kecil ini hampir menyamai biaya menginap di Hotel Arc de Triomphe. Sujan pun kini menegur Lufan yang melamun serta mengatakan bahwa ini waktunya mereka berangkat. Lufan pun mengerti. Saat Andre membuka petanya, Andre pun bertanya apakah mereka siap. Lufan segera mengajak mereka bergerak, sebaiknya Andre bimbing mereka dengan baik. Kemudian kini di Darkland. Saat mereka tiba di wilayah ini, Andre mengatakan bahwa peta terbaru ini hanya dapat memandu mereka sampai di sini. Mulai sekarang mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menjelajah. Sujan menyebut bahwa Demon Devouring Dragon King bilang itu ke timur laut, maka mereka akan melanjutkannya. Lalu setelah cukup jauh menjelajah, mereka pun kini memutuskan untuk turun. Melihat keadaan sekitar, Lufan pun meminta semuanya untuk berhati-hati. Si Yaoji menyadari bahwa ada bahaya yang mendekat. Lufan pun kini meminta Golden Crow untuk menerangi jalan di depan. Hingga saat Golden Crow menerangi jalan, wujud binatang buas yang bersembunyi di balik kegelapan pun terlihat. Mereka adalah Dark Brood Slab level 90. Andre yang melihat monster ini pun sangat kaget. Sebelumnya dari 10 penjelajah, 8 mati di tangan Dark Brood Slab. Lufan pun mengatakan tanpa rute untuk menghindari binatang buas yang ganas, mereka tidak punya pilihan selain berjuang maju. Hingga kini pertarungan pun dimulai. Lufan meminta mereka berhati-hati, jangan biarkan monster ini menyentuh mereka. Atribut gelap akan mengikis tubuh mereka. Si Yaoji pun kini melepaskan skill Netherworld Deadly Poison. Hingga kabut racun kini menyebar memberikan tumpukan racun. Melihat monster buas yang semakin berkumpul, Lufan kini memanggil si Xiaoye untuk melepaskan Catastrophic Earth Split. Si Xiaoye pun mengerti dan lihat dirinya beraksi. Dan segera si Xiaoye melepaskan skillnya hingga menyapu bersih monster buas yang ada di depannya. Andre pun seketika kaget dengan serangan ini. Namun tiba-tiba salah satu monster kini mencengkeram tangan Andre dan mengangkatnya. Dan chapter berakhir.